kepadamu. Anugerah besar bagi gereja kami. 19 tahun dalam suka dan duka, Memulai pekerjaanmu yang besar. Bergandengan tangan kami jemaatmu, sehati sepikir dan setujuan dalam panggilan Kristus, Kepala gereja kami. Pakai kami dalam panggilan kudus. GKI Wiyung dalam tanganmu. GKI Wiyung dalam anugerahmu. Kami berdiri Tuhan, menyambut panggilanmu, melayani Tuhan sepenuh. Bergandengan tangan kami jemaatmu, sehati sepikir dan setujuan dalam panggilan Kristus, Kepala gereja kami. Pakai kami dalam panggilan kudus. GKI Wiyung dalam tanganmu. GKI Wiyung dalam anugerahmu. Kami berdiri Tuhan, menyambut panggilanmu, melayani Tuhan sepenuh. GKI Wiyung dalam tanganmu. GKI Wiyung dalam anugerahmu. Kami berdiri Tuhan, menyambut panggilanmu, melayani Tuhan sepenuh. Kami berdiri Tuhan, menyambut panggilanmu, melayani Tuhan Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Hari ini kita memasuki minggu terakhir, minggu bulan keluarga, dan penutupan bulan keluarga. Ibadah hari Minggu ini akan dipimpin oleh Pendeta Nathaniel Canning dengan tema keluarga yang kuat dan berdampak. Jemaat sekalian, kami undang untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan memujikan semua yang tercipta. semua yang tercipta, hai alam semesta, agungkan nama Tuhan dan puji kasih-Nya. Matahari, bulan, bintang, burung-burung, ikan-ikan, seluruh marga satwa di gunung
gunung dan lembah. Semua manusia ikutlah serta memuji kasih Tuhan yang agung mulia. Dalam Yesus puteranya kita selamat selamanya. Segala sesuatu dibaharuinya. Segenap jemaat GKI Wiyung Royal Resident dan semua saudara yang mendengar di dalam ibadah ini, mari kita siapkan hati kita untuk memasuki ibadah kita. Dengan pengakuan iman kita bahwa pertolongan dalam hidup kita semata-mata datang daripada Allah yang telah menjadikan langit dan bumi, dan Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Amin, 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 Biarlah kasih karunia yang daripada Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara. Tuhan beserta saudara. Dan menyertai saudara juga. Dalam Keluaran 3 ayat 14 mengatakan, firman Allah kepada Musa, Aku adalah Aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, Akulah Aku, telah mengutus Aku kepadamu. Siapkah kita diutus ke dalam dunia yang terhilang, kepada mereka yang tersesat? Sebagai respon dari ketaatan kita, sebagai rasa cinta kepada Tuhan, mari kita ekspresikan melalui pujian pengagungan kepada Allah, Raja alam semesta yang besar kekuasaannya, Tuhanku Yesus. Tuhanku Yesus, Raja alam raya, Allah dan manusia. Kau ku kasihi, Kau junjunganku, bahagiaku yang bakal. Indah terang surya, indah sinar bulan, Allah bintang yang megah. Jauh lebih indah Yesus terangku di sorga dan di dunia. Bapak Ibu sekalian, mari kita mempersiapkan diri untuk pengakuan dosa kita. Bapak Ibu Saudara, tema khotbah kita pada minggu ini adalah keluarga yang kokoh, kuat dan berdampak. Mungkin sekilas kita sudah dapat membayangkan suatu keluarga yang kokoh, kuat dan berdampak. Adalah keluarga yang berjalan di jalan Tuhan. Keluarga yang harmonis, rukun, dan penuh sukacita. Keluarga yang kehidupannya sehari-harinya mencerminkan suratan Kristus
yang bisa dibaca oleh semua orang, sehingga orang menyebut sebagai keluarga Kristen yang taat. Masalahnya, keluarga kita tidak selalu mau melakukan kehendak Tuhan. Sering terjadi pertengkaran antar anggota keluarga, mau menang sendiri, egois, merasa dirinya yang paling benar. Kadang-kadang tidak peduli dengan sesama, bahkan menjadi batu sandungan di lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, mari kita rendahkan diri kita. Kita berdoa pengakuan dosa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan keluarga kami sendirian dalam menghadapi berbagai pergumulan hidup. Tuhan beserta dalam diri sahabat, kerabat, keluarga, dan orang-orang yang kami kasihi di sekitar kami. Bahkan Engkau memperlengkapi kami dengan berbagai kemampuan dan talenta, agar kami dapat mengelola kehidupan kami dengan baik dan bertanggung jawab. Namun seringkali kami lalai mempergunakannya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu dalam berbagai kesempatan. Kami mempergunakan kelebihan kami justru untuk melukai sesama, atau sebaliknya, kami mengabaikan dan malas untuk mengembangkan diri lewat setiap apa yang berkat yang kami terima. Tuhan, ampunilah dosa-dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan memohon kepadamu. Amin. Kasihanilah aku yang lemah, ya Tuhan Maha Kuasa. Hapuskan semua kesalahanku, bila oleh kasih dan kuasa-Mu, ku rasakan damai-Mu. Aku sanggup selalu dekat padamu, limpahkan rahmat-Mu. Sadari dosaku dan segala kekuranganku, namun kasih-Mu tetap padaku, sucikan diriku. Serahkan seluruh hidupku pada Tuhan yang benar. Hatiku selalu bersyukur, bergema dan berbahagia.
Jemaat sekalian, kami undang bangkit berdiri. Bagi semua yang percaya kepadanya, berita anugerah disampaikan kepada kita melalui Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai. Dalam keadaannya sebagai pelarian, Musa telah diutus Tuhan membebaskan umat Israel. Di tengah pergumulan pandemi yang tidak mudah, kita telah diutus Tuhan juga untuk menjadi saksinya, mewartakan kasih Tuhan kepada orang-orang yang kecewa dan terhilang di jalan hidup yang lebar sempit. Jalan hidup yang lebar sempit, orang sedih mengerang. Tolong mereka yang dalam gelap, bawalah sinar terang. Pakailah aku jalan berkat-Mu, memancarkan cahaya-Mu. Buatlah aku saluran berkat bagi siapa yang risau berat. Wartakan Kristus dengan kasih-Nya, pengampunannya penuh. Orang kan datang apabila engkau menjadi saksi teguh. Pakailah aku jalan berkat-Mu, memancarkan cahaya-Mu. Buatlah aku saluran berkat bagi siapa yang risau benar. Saudara, kita mulai untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan, dan sebelumnya mari kita mohon pimpinan Tuhan menolong kita untuk dapat mengerti kebenaran firman Tuhan dengan baik. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih di dalam ibadah ini kami akan membaca firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus sendiri yang menerangi hati dan pikiran kami Tuhan dengan baik, sehingga firman-Mu yang kami baca, yang akan kami gumulkan bersama-sama bukan sekedar mau menambah pengetahuan kami ya Tuhan, tapi kami rindu Tuhan selalu membentuk hati kami, sehingga betul-betul Tuhan hadir dalam seluruh aspek kehidupan kami dan mampukan kami ya Tuhan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, berfirmanlah, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan terambil dari Kitab Rut pasal yang pertama. Demikian firman Tuhan.
Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda. Dan setelah sampai di daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut. Dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya dan ia pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciumlahnya mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan kau pulang ke bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku." Menangis pula mereka dengan suara keras, lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri. Tetapi Rut tetap berpaut padanya. Berkatalah Naomi, "Telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu." Tetapi kata Rut, "Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut." Ketika Naomi melihat bahwa Rut berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya. Dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Betlehem. Ketika mereka masuk ke Betlehem, gemparlah seluruh kota itu karena mereka. Dan perempuan-perempuan berkata, "Naomi-kah itu?" Tetapi ia berkata kepada mereka, "Janganlah sebutkan aku Naomi. Sebutkanlah aku Mara, sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku.
Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebutkan aku Naomi, karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Demikianlah Naomi pulang bersama-sama dengan Rut, perempuan Moab itu, menantunya yang turut pulang dari daerah Moab. Dan sampailah mereka ke Betlehem pada permulaan musim menuai jelai. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah, yang memeliharanya dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, tema yang akan kita renungkan di dalam kebaktian hari ini adalah keluarga yang kokoh, kuat, dan berdampak. Ya. Saudara, tema khotbah kita hari ini diambil dari kisah pergumulan seorang ibu, yaitu Naomi. Ya. Nats yang kita renungkan Rut pasal 1 ayat 20 dan 21. Demikian firman Tuhan, tetapi ia berkata kepada mereka, janganlah sebut aku Naomi, sebutkanlah aku Mara, sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebut aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menantang aku, dan yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Saudara, itulah ungkapan seorang nenek gitu ya, yang bernama Naomi. Ungkapan pergumulan hidup yang luar biasa yang dialami oleh Naomi. Diawali saudara bencana alam di Israel, yang akhirnya suami Naomi, Bapak Elimelech, itu berkata kepada istrinya Naomi, ya, Mi, bagaimana Mi? Naomi kan panggilnya Mi. Bagaimana kalau rumah ini kita jual, lalu dengan uang yang kita dapat ini kita pindah ke Moab, karena di Bethlehem Yehuda ini terjadi bencana kelaparan, tidak tahu sampai kapan. Oke, Pak, setuju. Akhirnya dijuali semua, dan dikatakan Elimelech bersama Naomi dengan membawa penuh, yang berarti di sana ya siap modal ya untuk pindah ke Moab. Dibawanya kedua anaknya Mahlon dan Kilion pindah ke Moab. Saudara, bencana kelaparan di Bethlehem Yehuda. Pindah ke Moab. Dan sampai di Moab ternyata ada bencana lagi, saudara. Apa itu? Bencana kedukaan. Elimelech suami yang dikasihinya dipanggil Tuhan. Tonggak keluarga yang membawa satu keluarga pindah ke Moab sekarang sudah dikuburkan di Moab. Dan akhirnya Naomi bersama kedua anaknya Mahlon dan Kilion yang tinggal di Moab sekitar 10 tahun. Enggak lama, saudara, kedua anaknya pun meninggal dunia. Saudara, pengalaman bencana kedukaan yang sangat-sangat menyedihkan dialami Naomi. Suaminya sudah enggak ada, berpengharapan kepada dua anaknya pun sudah tidak ada. Tinggallah Naomi bersama kedua menantunya Rut dan Orpa.
Di dalam perjalanan waktu yang singkat pula, akhirnya di tengah-tengah hari tua, Naomi memutuskan, aku harus kembali ke Yehuda, ke Bethlehem. Karena di sanalah asalku. Dan Naomi mendengar bahwa di sana sudah pulih kembali. Tuhan sudah memberkati. Panen ada, kehidupan sosial, ya, kecukupan, sudah dicukupan Tuhan semuanya. Maka itu yang membuat Naomi, aku mau kembali ke rumahku. Karena rumahku ada di sana. Gitu ya. Lalu akhirnya saudara, berangkatlah Naomi bersama Rut dan Orpa sebagai menantunya yang mendampingi mamanya yang dikasihnya. Dan di dalam perjalanan itulah saudara, akhirnya Naomi berkata kepada kedua menantunya, nggak bisa tidak. Apa yang dikatakan, hei anak-anakku ke sini ya. Jadi dalam perjalanan aku akan pergi, aku berkata kepadamu, kamu kembalilah. Kembalilah ke negerimu, kembalilah ke ibumu, ya. Kamu masih muda, kamu bisa menikah lagi, ya. Kembalilah ke Allahmu yang ada di Moab sana. Nggak usah ikut aku, toh aku sudah tua dan kamu masih panjang hidupmu, kamu masih muda. Saudara, akhirnya dalam percakapan itu ya, di dalam tangis dan kesedihan yang luar biasa, saudara, di sana Orpa memeluk mamanya dengan kencang dan menangis, mama, aku pulang, ya, aku pulang, ya. Selamat tinggal mama dan Tuhan berkati. Dan akhirnya Orpa kembali ke Moab untuk melanjutkan kehidupannya di negerinya. Berjalan kembali, saudara. Seorang Naomi yang tentunya berpikiran terus, gimana menantuku ini masa depannya, kasihan kalau ikut aku. Dan akhirnya pun Naomi berkata kepada Rut, apakah engkau juga tidak ikut dengan kakak iparmu? Kembalilah ke negerimu, kembalilah ke ibumu, kembalilah kepada Allahmu yang ada di sana. Engkau bisa menikah lagi, biarkan aku kembali ke tanahku di Bethlehem, Yehuda. Saudara, itulah yang dikatakan Naomi kepada Rut. Tapi apa respon Rut terhadap nasihat mamanya? Saudara, Rut mengatakan, mama, jangan desak aku meninggalkan engkau. Kemanapun engkau pergi, kemanapun mama pergi, aku di situ. Mama bangsamulah bangsaku, Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, mama, aku pun di sana. Wow, saudara, ya. Carilah menantu yang demikian, ya. Hebat luar biasa seorang Rut yang betul-betul mengasihi mamanya Naomi yang luar biasa itu. Jangan paksa aku, mama. Ketika aku boleh menikah dengan anakmu dan engkau merestui pernikahan itu, dan suamiku pun sudah dikuburkan di Moab, maka pada saat itu, mama, ingat mama, begitu aku menikah, maka mama bangsamu bangsaku, Allahmu Allahku. Dan kita, tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita selain kematian. Oh saudara, luar biasa. Pernyataan kesaksian hidup iman Rut yang luar biasa. Saudara, persoalannya, dari mana Rut dapat mempunyai keyakinan iman yang demikian? Bukankah Rut itu orang Moab? Bukankah Rut itu tidak mengenal Allah Abraham, Ishak dan Yakub? Bukankah Rut dari kecil dan semua keluarganya itu memang menyembah berhala? Tetapi kenapa akhirnya Rut bisa mengatakan, mama, imanmu imanku, Allahmu Allahku. Allahku sekarang itu Allahmu. Allahku bukan patung-patung yang sembah di Moab, tetapi Allahmu itulah Allahku. Allah Abraham, Ishak dan Yakub.
Saudara, dari mana Rut memiliki sikap yang demikian? Keluarga yang kokoh, keluarga yang kuat, keluarga yang mempunyai dampak. Saudara, kisah Naomi betul-betul menjadi pelajaran yang luar biasa bagi saudara dan saya. Bukankah Naomi itu keluarga yang penuh dengan sengsara dan penderitaan, saudara? Bukankah Naomi itu perjalanan kehidupannya sampai dia mengatakan begitu sedih? Kepahitan kehidupan itu dialami Naomi. Sehingga ketika Naomi kembali ke Bethlehem, saudara, keluarga Naomi dan Elimelech sangat-sangat disenangi. Saya percaya tetangga-tetangga semua mengenal, saudara. Lawang kota kecil kok. Ya. Kenal siapa Elimelech, kenal siapa Naomi. Sehingga ketika Naomi kembali ke Bethlehem, semua orang berkata, loh, Naomi. Itulah suara yang didengar oleh Naomi di dalam telinga Naomi. Itu Naomi, itu Naomi. Naomi yang mempunyai arti my delight. Kesukaanku, kesayanganku. Tetapi Naomi mengatakan, jangan sebut aku Naomi, tetapi panggil aku Mara. Bitterness, kepahitan. Saudara, saya punya teman, ya, siapapun nanti tingkat yang atas juga, saudara, ya, pakai nama Naomi, saudara. Tapi saya sampai hari ini belum punya teman yang memakai nama Mara. Gak ada, saudara. Naomi nama yang indah, ya, kesukaanku, kesayanganku, my delight. Tetapi Naomi berkata, jangan panggil aku Naomi, panggil aku Mara. Kenapa, saudara? Karena Naomi mengatakan, aku pergi dengan penuh ke Moab, aku kembali dengan tangan yang kosong. Saudara, maukah percaya kepada Allah yang dipercaya Naomi, tetapi Allah itu Allah yang mendatangkan Mara. Allah yang mendatangkan kepahitan di dalam hidupnya. Allah yang mendatangkan kesusahan yang dialaminya. Pilih mana? Allah yang mendatangkan kemakmuran, kekayaan, kejayaan, kesuksesan, atau Allah yang disembah Naomi yang mengatakan seluruh hidup yang dijalani sampai masa tuanya Mara, penuh dengan kepahitan dalam hidupnya. Saudara, Rut mengatakan kepada Naomi, mama, ya, bangsamu, bangsaku. Engkau orang Israel, aku pun orang Israel, bukan Moab lagi, mama. Oleh karena itu, mama, ingat Allahmu, Allahku. Allahmu Yahweh juga Allahku Yahweh yang aku percaya. Saudara, dari mana Rut bisa mengalami pengalaman iman yang luar biasa? Tidak lain dari hidup Naomi. Saudara, kehidupan iman Naomi luar biasa. Naomi menjalani imannya dengan konsisten, saudara. Konsisten, tetap tidak pernah berubah oleh apapun. Iman yang tidak dipengaruhi oleh situasi dan kondisi. Iman yang tidak dipengaruhi dengan berkat Tuhan ataupun ketika berkat Tuhan itu di stop.
Iman yang tidak dipengaruhi oleh orang-orang yang aku kasihi, yang hidup bersama dengan aku. Dan sekarang orang-orang yang aku kasih itu dipanggil Tuhan. Imanku tetap tidak berubah. Sekalipun situasi dan kondisi berubah. Seperti kata pemazmur, sekalipun bumi ini bergoyang, imanku tetap teguh kepadamu Tuhan. Saudara, iman itulah, ya, iman itulah yang dilihat oleh Rut. Sehingga ketika Naomi berkata, "Ya Allah, Engkau Allah Abraham, Ishak dan Yakub, aku percaya kepadamu, Allah itulah yang aku tidak pernah berubah. Aku percaya Allah tidak pernah berubah. Aku tetap percaya Allah tidak berubah sekalipun keadaanku. Sekarang aku berkata, jangan panggil aku Naomi, tetapi Mara. Bukan Naomi lagi." Saudara, di sini kita melihat bahwa di dalam relasi kita dengan Allah, saudara, ada dua teori. Yang mengatakan satu visible church, yang kedua invisible church. Saudara, apa yang dikatakan dengan visible church? Saudara, visible church adalah orang yang percaya kepada Allah. Dia mengatakan, aku umat Allah. Orang yang setia beribadah. Orang yang melakukan aktivitas di dalam pelayanan. Orang yang melayani Tuhan luar biasa. Orang berkata, wow, hebatnya, luar biasa kamu sebagai seorang aktivis. Tetapi sudah apa? Dia tidak melakukan kehendak Allah di dalam hidupnya. Itu visible church. Saudara, apa contohnya? Saudara, dalam perjanjian lama, contoh yang sangat jelas sekali Raja Saul. Saudara, Raja Saul dipilih Tuhan, Raja Saul diurapi Tuhan, Raja Saul diberkati Tuhan, dipimpin Tuhan. Raja Saul itu rajin beribadah. Raja Saul itu juga membawa seluruh Israel untuk beribadah kepada Allah. Tapi realita hidupnya, apa yang dialami Saul, saudara? Dia tidak melakukan kehendak Allah. Bahkan di masa tuanya, dia datang kepada seorang dukun. Oh, saudara, ya. Dia raja yang diurapi Allah, raja yang dipimpin Allah, tapi realita hidupnya penuh dengan kejahatan. Sampai pun dia akan membunuh Daud berkali-kali, orang yang dipilih Allah. Bahkan akhirnya pun datang kepada seorang dukun. Saudara, perjanjian baru, jelas sekali, ya. Salah satu murid Tuhan Yesus, saudara. Siapa? Yudas Iskariot. Dia bersama dengan Tuhan. Dia melayani Tuhan. Dia jadi orang murid yang kelihatannya betul-betul cinta Tuhan. Karena kemanapun saja pergi, saudara selalu ikut bersama-sama. Sebagai satu korps. Kok majelis gereja? Sebagai satu korps, ya, murid-murid Tuhan Yesus. Tapi Yudas itulah yang mengatakan, orang yang kucium itulah, tangkap, salibkan dia. Ngeri ya, saudara, ngeri ya. Mari kita periksa diri kita. Kita sebagai seorang aktivis gereja, kita sebagai seorang pelayan, yang mungkin semua orang lihat, aku tuh cinta Tuhan, betul? Sudahkah aku cinta Tuhan? Tetapi tidak melakukan kehendak Allah. Saudara, yang kedua adalah invisible church. Saudara, invisible church adalah umat Allah yang sungguh-sungguh takut kepada Allah. Ya. Invisible church adalah orang yang percaya kepada Allah dengan segenap hatinya. Hatinya sudah diubah oleh Allah. Allah hidup di dalam dirinya. Allah hidup di dalam hatinya. Allah mempengaruhi pikirannya. Allah mempengaruhi seluruh perbuatannya. Allah mempengaruhi tingkah lakunya. Allah mempengaruhi apapun yang akan diambil, yang akan diputuskan dalam hidup ini. Saya takut
akan Tuhan. Saya melakukan kehendak Tuhan. Saya kenal firman Tuhan dengan baik. Dan firman Tuhan itu bagian dalam hidup saya yang aku lakukan. Aku orang yang terus bertobat kepada Allah. Aku orang terus minta ampun kepada Tuhan karena aku selalu menyakitkan hati Bapa. Oleh karena seluruh hidupnya dijalani dengan takut akan Tuhan. Ya. Saudara, contoh siapa? Daud. Ya, Daud raja yang dipilih Tuhan, yang diurapi Tuhan. Dalam hidupnya ada kegagalan, ya, tetapi dia selalu kembali kepada Allah. Dan dia merasa menyatakan, aku orang yang menduka citakan Tuhan. Dalam pengakuan dosanya mengatakan, Tuhan ampuni aku. Karena sejak dalam kandungan ibuku, aku sudah berdosa. Di dalam perjanjian baru, contoh Paulus yang mengatakan, aku orang yang paling berdosa. Celakalah aku manusia yang berdosa. Tuhan hanya kasih karunia-Mu dalam Tuhan Yesus yang menyelamatkan aku. Invisible Church. Orang yang betul-betul diubah oleh Tuhan. Orang yang betul-betul memiliki hati yang terus dikuasai oleh Tuhan. Saudara, itulah yang dialami iman Naomi. Iman Naomi tidak tergantung dengan situasi dan kondisi apapun. Selain aku tetap percaya, selain aku tetap setia kepadamu. Itulah, saudara, yang dilihat Rut melalui kehidupan satu sosok mama yang luar biasa dalam mengenal Allah. Sehingga Rut berkata, betul-betul mama, Allahmu, Allahku. Aku kenal Allahmu melalui kehidupanmu yang luar biasa. Dan aku buang semua berhala itu, mama. Karena aku melihat Allah yang benar ada di dalam diriku. Maka aku berkata, mama, Allahmu adalah Allahku. Saudara, keluarga yang kokoh, kuat gitu ya, dan berdampak. Apakah saudara ingin memiliki keluarga yang kokoh? Apakah saudara ingin memiliki keluarga yang kuat? Apakah saudara ingin memiliki keluarga yang berdampak? Kuncinya satu. Satu aja kuncinya, yaitu apa? Hidup yang berpusat kepada Allah. Hati kita yang sudah diubah oleh Allah. Sehingga Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus ada di dalam diri saya. Ada di dalam hati saya yang mengontrol seluruh kehidupan saya. Saya takut dan setia dalam keadaan apapun juga. Aku tetap percaya kepadamu. Saudara, biarlah kisah Naomi ini menjadi bagian dalam hidup saudara dan saya. Ayo jalani hidup iman Naomi. Ayo kita contoh. Tuhan, rubahlah hatiku. Masuklah dalam hatiku. Dan biarlah setiap hari aku berjalan dengan Engkau yang ada dalam hatiku. Sehingga apa yang ada dalam hati itulah yang membawa pikiran kita, tingkah laku kita, tutur kata kita, keputusan apapun yang kita ambil, keadaan apapun yang terjadi. Tuhan, Engkau tetap Allahku yang mengasihi aku. Tuhan memberkati kita. Amin.
Kau berikan kesejukan di hatiku. Mari Tuhan, bentuklah hati ini menjadi seturut firman-Mu, sempurnakan aku. Ku berikan Tuhan yang terbaik untuk kerajaan-Mu, yang ada padaku, kan ku serahkan bagi-Mu. Layakkanku Tuhan, persembahkan yang ada padaku, yang menjadi berkat buat kemuliaan, hormat bagi-Mu. Kau ku sembah di tempat ini, Kau berikan kesejukan di hatiku. Mari Tuhan, bentuklah hati ini menjadi seturut firman-Mu, sempurnakan aku. Ku berikan Tuhan yang terbaik untuk kerajaan-Mu, yang ada padaku, kan ku serahkan bagi-Mu. Layakkanku Tuhan, persembahkan yang ada padaku, yang menjadi berkat buat kemuliaan, hormat bagi-Mu. Tuhan, kiranya Engkau berkenan memberkati setiap keluarga, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Dan biarlah setiap keluarga dapat menjadi berkat buat kemuliaan hormat bagi-Mu. Ku berikan Tuhan yang terbaik untuk kerajaan-Mu, yang ada padaku, kan ku serahkan bagi-Mu. Layakkanku Tuhan, persembahkan yang ada padaku, biar menjadi berkat buat kemuliaan, hormat bagi-Mu. Buat kemuliaan, hormat bagi-Mu. Buat kemuliaan, hormat bagi-Mu. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Demikian, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kala langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dilahirkan dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus,
gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Sensuramurum, persiapan perjamuan kudus. Pada hari Minggu 3 Oktober 2021, kita akan merayakan perjamuan kudus. Perjamuan akan dilaksanakan secara live streaming di gedung gereja, dengan mengikutsertakan juga umat yang ada di rumah masing-masing. Untuk menyambut perayaan itu, mari kita mempersiapkan diri dengan memeriksa diri kita masing-masing. Pada jamuan terakhir, Kristus meminta kita merayakan perjamuan kudus. Untuk mengenangnya, mengenang Kristus berarti mengalami kehadirannya dalam hidup sehari-hari dan menyadari bahwa Kristus telah berkorban demi keselamatan kita. Sudahkah saudara hidup dalam persekutuan yang akrab dengan Yesus, sehingga saudara mengalami kasih, kuasa, dan kebenarannya? Yakinkah saudara bahwa Kristus telah mengorbankan hidupnya demi keselamatan saudara? Pada perjamuan terakhir, Kristus memecah roti dan mengangkat cawan, lalu membagikannya pada murid-muridnya. Ketika menerima roti dan air anggur, simbol tubuh dan darah Yesus, kita dipersatukan dengan Kristus. Yesus menjadi kepala, sedangkan kita adalah tubuhnya. Sudahkah saudara menjadikan Yesus sebagai kepala, pimpinan saudara dalam hidup pribadi, berkeluarga, bergereja, dan bermasyarakat? Sudahkah saudara hidup dalam kasih dengan saudara seiman, yang adalah sesama anggota tubuh Kristus? Dengan makan roti dan minum air anggur, kita dipersatukan dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Ini berarti kita perlu menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Kristus. Menyangkal diri berarti rela berkorban demi Tuhan dan sesama. Sudahkah saudara rela berkorban bagi sesama? Sudahkah kehidupan saudara menjadi berkat bagi sesama? Peduli pada sesama, berani menyuarakan kebenaran dan keadilan, serta berjuang menciptakan damai sejahtera? Kiranya Roh Kudus menolong kita dalam mempersiapkan diri merayakan perjamuan kudus mendatang. Mari Bapak Saudara kita bersyafaat bersama di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami sungguh bersyukur atas kasih karunia Tuhan bagi kami semua. Terima kasih firman-Mu yang boleh terus meneguhkan, memimpin kami. Tuhanlah yang memampukan kami untuk tidak hanya menjadi pendengar firman saja, tetapi juga menjadi pelaku firman yang baik, yang menjadi nyata di dalam hidup kami setiap hari. Tuhan, saat ini kami bersehati berdoa bagi saudara-saudara kami yang masih dalam perawatan dan juga dalam pergumulan mereka. Kami berdoa bagi saudara kami yang tengah lemah tubuh, Bu Harjo, Bu Agustin, Bu Kristiana Wardani, Bapak Davis, Bu Sri Utami, Saudari Shirley, dan beberapa saudara kami yang lain. Tuhan, kami berdoa biarlah kasih anugerah Tuhan yang tetap menopang mereka, memberikan mereka kekuatan, bahkan menolong mereka di dalam melewati hari-hari, bersama dengan keluarga yang mendampingi. Tuhanlah yang mencukupkan dan Tuhan yang memberikan damai sejahtera. Ke dalam tangan Tuhan kami juga tak lupa berdoa menyerahkan untuk gereja-Mu di tempat ini. Baik hamba Tuhan, penatua, pengurus komisi, di saat-saat masa-masa pandemik ini, mampukan kami untuk boleh melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Mampukan majelis jemaat untuk boleh memikirkan yang baik bagi pertumbuhan kerohanian kami, dan pimpin mereka untuk boleh makin mengenal akan kehendak Tuhan. Kami juga tak lupa berdoa mencari kehendak Tuhan akan hadirnya seorang pendeta yang akan bersama-sama dengan kami.
Tuhanlah yang mempersiapkan hamba-Mu itu, Tuhanlah yang memimpin, bahkan Tuhanlah yang memberikan kami pun sukacita untuk nantinya boleh menerima hamba yang Tuhan perkenan untuk boleh melayani di tempat ini. Berkatilah hamba-Mu yang telah Tuhan persiapkan dan Tuhan yang memimpin kami semua. Tuhan, kami juga tak lupa bersyukur akan Indonesia. Kami bersyukur kami boleh hadir di Royal Residence bersama rumah ibadah lainnya. Mampukan kami boleh tetap untuk boleh tetap bersinergi, untuk bisa saling bertoleransi, dan pimpin kami ya Tuhan di dalam anugerah-Mu agar terwujud damai sejahtera surgawi itu di Indonesia. Berkati Indonesia di dalam masa-masa pemulihan COVID-19. Tuhanlah yang memimpin para dokter, suster sebagai garda terdepan untuk pemulihan masa-masa seperti ini. Tuhanlah yang memberikan kekuatan dan Tuhan yang memberikan hikmat bagi mereka. Bahkan pemerintah kami, baik di pusat maupun di daerah, Tuhanlah yang memampukan mereka untuk mereka boleh memikirkan yang terbaik bagi pemulihan situasi seperti ini agar lebih cepat lagi. Terima kasih ya Tuhan, berkati presiden kami, gubernur, wali kota se-Indonesia. Tuhanlah yang menuntun kami semua. Bahkan kami juga membawa diri kami, pergumulan pribadi, pergumulan keluarga, bahkan pergumulan anak-anak, masa depan mereka, meskipun masa-masa online seperti ini. Tuhan, mampukan kami untuk boleh mengerti akan kehendak Tuhan. Ajar kami untuk boleh tetap berserah. Ajar kami untuk boleh tetap taat. Dan pimpin kami untuk boleh tetap mau dengar-dengaran akan firman-Mu. Karena firman-Mu lah pelita dan terang bagi jalan dan kaki kami. Terima kasih ya Tuhan. Ini segala seruan syafaat kami. Ini segala kerinduan kami. Yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mohon perhatian sejenak bagi Bapak Ibu sekalian untuk penekanan beberapa warta lisan. Doa pagi akan dilaksanakan pada hari Sabtu 2 Oktober 2021 pukul 5 pagi dipimpin oleh Penatua Okstan Kalendesang. Kami mengundang Bapak Ibu sekalian untuk bergabung bersama dalam doa pagi ini. Kemudian ibadah live streaming dan perjamuan kudus akan dilangsungkan pada hari Minggu 3 Oktober pukul 8 pagi dipimpin oleh Pendeta Sutrisno dengan tema I am the Lord's Servant. Bagi jemaat CD dan simpatisan CD yang ingin mengikuti perjamuan kudus, dipersilahkan mengambil hosti dan anggur di kantor gereja mulai tanggal 20 September sampai dengan 2 Oktober. Ibadah dapat dihadiri oleh jemaat yang terlebih dahulu mendaftar pada nomor WA berikut. Untuk menjadi perhatian, kuota kehadiran jemaat dibatasi hanya dengan 50 orang. Kemudian kondisi tubuh yang sehat sudah divaksin sebanyak 2 kali. Jemaat yang hadir wajib menggunakan masker double. Dan jemaat yang berusia 12 tahun sampai dan 70 tahun dihimbau untuk melakukan ibadah daring dari rumah masing-masing. Majelis Jemaat GKI Wiyung Royal Residence dalam PMJ Persidangan Majelis Jemaat tanggal 13 Juli telah sepakat untuk memanggil pendeta dan saat ini melakukan proses pemanggilan melalui mekanisme mutasi dalam diri Pendeta Sutrisno. Sesuai tata laksana GKI pasal 126 butir 5 tentang permohonan kebutuhan pendeta baru,
Rencana pemanggilan ini akan diwartakan selama 3 minggu berturut-turut, yaitu tanggal 26 September, 3 dan 10 Oktober 2021, dalam rangka memberi kesempatan anggota jemaat untuk ikut mendoakannya. Pelayanan musik. Bagi jemaat yang rindu melayani dalam bidang musik, angklung dan piano dan gitar, dibuka kelas pelatihan baru sesuai dengan yang tertulis berikut. Pada hari Sabtu 18 September 2021 pukul 10 pagi telah dilayankan sakramen baptisan kudus anak titipan oleh Pendeta Ariel A. Susanto di GKI Jemur Sari atas diri Robert Lionel Sanjaya, putra Bapak Yap Robi Sanjaya dan Ibu Valeri. Nomor induk W000176. Terima kasih atas pelayanan dari Majelis Jemaat GKI Jemur Sari. Demikian warta lisan minggu ini. Tiba saatnya kita menyampaikan persembahan. Bapak Ibu sekalian dapat berpartisipasi dalam persembahan, bisa menyerahkan langsung ke brankas gereja setiap hari pada pukul jam 9 sampai dengan 18.00 atau transfer ke rekening BCA atas nama GKI Wiyung, atau Bapak Ibu sekalian bisa scan QR Code melalui e-wallet yang ada. Nats persembahan kita terambil dari Galatia 6 ayat 9, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Tuhan betapa banyaknya. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku, padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Sanak saudara dan teman Kau beri kepadaku, berkat terindah ialah ku jadi anak-Mu. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku, padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Bapak Ibu sekalian, kita akan mendoakan persembahan kita. Mari kita sama-sama berdoa. Siapakah kami ya Tuhan boleh memberikan persembahan sukarela seperti ini, yang semuanya berasal daripada Tuhan jua. Hari ini kami mengucap syukur atas persembahan yang kami berikan. Tuhan juga kiranya menolong kami, memberi hikmat bagi siapapun yang mengelola persembahan ini, supaya dapat menggunakannya dengan baik, berguna bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pak
Dengan ini, bulan keluarga 2021 dinyatakan ditutup. Penutupan bulan keluarga memberikan motivasi kepada kita semua untuk menjadi jemaat yang sehat dan kuat, supaya kita dapat memberikan dampak bagi orang-orang yang memerlukan, terutama mereka yang belum mengenal Kristus. Mari kita sambut panggilan Kristus untuk bersedia diutus menjadi berkat bagi sesama. Pujian Tuhan mengutus kita. Mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umatnya. Dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bagi yang sakit dan tubuhnya lemah. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umatnya. Dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Saudara, mari kita akhiri ibadah kita pulang ke tempat kita masing-masing, dan biarlah kita memiliki iman seperti Naomi, yang betul-betul Tuhan menguasai hati kita, seluruh hidup kita apapun yang terjadi, Engkau tetap Allah yang aku percaya. Oleh karena itu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Setelah pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh.